Halo guys, kembali lagi di channel Dev Insight, channel yang membahas ilmu pengetahuan baik dari aspek teknologi maupun aspek yang lainnya. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat simulasi lampu lalu lintas secara sederhana menggunakan MIT App Inventor. Sebelumnya, apa itu MIT App Inventor? MIT App Inventor secara simpelnya itu adalah tools untuk membuat sebuah aplikasi mobile. Jadi bagaimana cara kita membuat simulasinya? Simak video ini sampai selesai. Oke, pertama kita ketik MIT App Inventor di pencarian. Kita pilih yang paling atas, lalu Create Apps. Masuk dengan menggunakan akun Google kita. Setelah login, tampilannya akan seperti ini. Kita bikin project baru di New Project. Kita kasih nama aja lampu lalu lintas, pakai underscore. Oke. Nah, tampilan desainernya seperti ini ya guys. Pertama kita matikan title visible-nya aja. Nah, jadi ada 3 bagian. Di sebelah kiri ini ada beberapa item yang bisa kita tambahkan. Di sebelah tengah ini visualisasi layar handphone kita, atau tempat untuk meletakkan item yang kita pilih di sebelah kiri tadi. Dan di sebelah kanan ini untuk mengedit mengedit item dari yang kita tambahkan tadi. Nah, sebelumnya penting juga ya guys, karena kita membuat sebuah aplikasi mobile. Jadi di MIT App Inventor itu ini tidak bisa jadi patokan dari ukuran desain kita ya guys. Ini cuman buat tempat desainnya aja. Untuk ukurannya biar sesuai dengan HP kita harus kita lihat di HP kita sendiri. Cara menyambungkannya bagaimana? Oke, bagaimana cara kita menyambungkannya? Pertama kita download aplikasi MIT di handphone kita. Di Play Store kita ketik aja MIT AI 2 Companion yang seperti ini guys. Setelah di download, kita masuk ke aplikasinya. Lalu di MIT App Inventor kita pilih yang bagian connect ini, pilih yang AI Companion. Kita bisa scan kodenya atau masukkan kodenya. Oke, kita scan aja kodenya. Bentar deh. Nah, ini sudah masuk ke aplikasi lampu lalu lintas. Kita bisa bikin desain kita di sini. Lalu kita lihat hasilnya kalau di tampilan mobil itu di sini. Oke, pertama kita butuh layout, vertical arrangement. Jadi nanti ketika kita menambahkan item di dalam vertical arrangement itu tersusun secara vertikal semua. Kita rename dulu, kita kasih nama background.
line horizontal dan vertikal kita kasih center, lalu baiknya kita kasih fill parent atau mengikuti layar, widthnya juga fill parent. Dalam background kita kasih satu vertical arrangement lagi buat tempat lampunya nanti. Di bawah itu kita kasih switch buat menghidupkan dan mematikan lampu. Kita rename vertical arrangement-nya menjadi background lampu. Biasa align horizontal dan vertikal kita kasih center. Untuk height-nya kita kasih 300 pixel, width-nya 150. Nah, untuk switch-nya kita cuma ngilangin teksnya aja, cuman ada tombolnya aja atau toggle-nya aja. Oke, kalau sudah kita tambahkan di dalam background lampu itu kita tambahkan kanvas, lalu bal di dalam kanvas. Kanvasnya kita set height-nya menjadi 90, width-nya juga 90 pixel. Untuk balnya kita kasih radius 35. Kita posisikan aja di tengah-tengah kanvas tadi. Lalu kita buat dua lagi. Kasih ukuran yang sama seperti yang tadi. Nah, begitu tampilan mobilnya seperti ini. Ini kan kurang kelihatan, cuman kelihatan bundernya doang. Jadi kita kasih backgroundnya itu kita kasih warna hitam aja. Untuk background lampu kita kasih warna abu-abu atau grey. Nah, kita rename yang balnya aja, kita rename. Untuk bal 1 kita rename menjadi lampu merah. Lalu lampu kuning, lalu lampu hijau. Sama kita tambahkan timer atau clock di bagian sensor. Kita set ke sini aja. Nah, kita mau nanti itu setiap lampu itu menyala selama 5 detik. Di sini itu satuannya itu pakai mili detik. Jadi kita atur timer interval menjadi 5000. Oke, untuk bagian desainnya sudah selesai. Seperti ini aja. Jadi nanti ketika saklar di switch ke on, maka otomatis akan menyala
merah selama 5 detik, lalu lanjut kuning selama 5 detik, lalu lanjut hijau selama 5 detik, lalu berulang ke merah lagi, dan seterusnya begitu sampai kita mematikan saklar, akan menjadi mati semua. Oke, untuk membuat perintah seperti yang kita inginkan, kita langsung saja ke bloknya. Pertama kita butuh yang namanya variabel. Apa itu variabel? Variabel itu tempat untuk menyimpan data. Jadi ini kan ada tiga. Nanti kita akan ada tiga perintah ya. Pertama untuk menyalakan lampu merah, lalu kuning, lalu hijau, lalu diulangi terus. Lalu ketika ini mati, maka semua mati. Jadi kita butuh variabel untuk menyimpan data tersebut. Kita pilih di bagian sebelah kiri ini, kita pilih yang variabel, lalu pilih yang initialize global mem2. Nama variabelnya bebas ya teman-teman, mau saya ganti menjadi tab aja atau langkah, jadi nanti biar bisa membedakan. Untuk value nya kita ambil value dalam bentuk tipe data number. Jadi nanti kalau value dari variable step 0 nanti ngapain, kalau 1 ngapain gitu. Variabel udah, lalu kita butuh yang namanya trigger. Kita pilih di switch 1, pilih yang when switch 1 change. Jadi ketika switch 1 ditekan seperti ini, nanti ngapain gitu. Lalu kita butuh yang namanya if then, bagian kontrol atau pengkondisian. If then atau pengkondisian, kita pilih yang if then aja, nanti bisa diedit, bisa ditambahkan else dan lain-lain. Bisa ditambahkan else dan else if. Jadi nanti akan mengecek kondisi. Ini if-nya ini akan mengecek kondisi, lalu then-nya itu jika kondisi itu sesuai atau benar, maka then akan melakukan apa. Kalau misalnya salah, kita pakai else. Jika kondisi yang tadi itu tidak benar, maka yang berjalan itu perintah yang else. Pengkondisiannya itu kita pilih yang switch 1 titik on. Jadi nanti ketika switch 1 dipencet, maka cek kondisi ini apakah switch 1 itu on. Jika iya, maka lakukan perintah yang di then. Nah, di then itu kita kasih pengkondisian lagi, pakai if then lagi. Oke, kita kasih pengkondisian lagi di dalam kondisi ketika switch 1 itu on. Sebelum kita kasih pengkondisian, kita ubah value dari variable step dulu menjadi 1. Kita pilih yang set global step itu, taruh di atas pengkondisian yang di dalam then tadi. Lalu kita pilih number, kita ganti menjadi 1 value-nya. Lalu di kondisi pertama kita akan mengecek apakah variable global step itu bernilai 1. Kita pakai di logic, pilih yang ada sama dengannya ini, lalu kita ambil variable global step di get global step sama dengan value dari variabel tadi yang ingin kita cek, yaitu 1. Nah, jadi pertama itu ketika switch 1 change atau diklik, maka cek kondisi ini apakah switch 1 itu on. Jika on, maka yang berjalan perintah then. Di dalam perintah then itu kita ubah global stepnya itu menjadi 1.
atau kita masuk ke langkah 1 gitu enaknya. Setelah diubah, lalu kita kasih pengkondisian lagi. Apakah value dari variabel global step itu 1? Jika benar, maka then kita mau menyalakan lampu merah selama 5 detik. Caranya bagaimana? Kita pilih ke ID lampu merah, lalu kita pilih yang set lampu merah paint color to menjadi warna merah. Nah, setelah ini kita kan mau menyalakan lampu merahnya aja. Jadi yang kuning dan hijau kita set tetap menjadi hitam. Nah, setelah paint color dari lampu di set atau diubah, kita panggil timer agar nanti lampu merah itu menyala selama 5 detik. Kita pilih di yang bagian clock 1. Kita pilih yang set clock 1 timer enable to kondisinya menjadi true atau benar. Setelah itu kita ubah value dari variabel global step menjadi 2 atau kita masuk ke langkah kedua. Kita copy paste yang ini aja, kita ubah menjadi 2. Nah, jadi setelah pengecekan ini berlangsung, lalu ini menjadi merah dan lain-lain, lalu panggil timer selama 5 detik, lalu kita ubah variabel atau ubah value dari variabel step menjadi 2 atau masuk ke langkah 2. Setelah itu kita tambahkan pengkondisian lagi, dimana di gambar setting ini kita klik aja, kita kasih else if, kita tambahkan pengkondisian kedua sama seperti tadi, cuman if-nya itu yang diganti cuman if value dari variable step jadi 2, lalu yang lampu kuning itu menjadi menyala, yang lainnya hitam. Kita copy paste aja biar cepat. Lampu merah kita matikan, lampu ya ini diganti lampu kuning, kita nyalakan. Lampu hijaunya kita matikan. Nah, setelah ini selesai, setelah langkah kedua selesai, kita ubah value dari global step itu menjadi nomor 3 atau masuk ke langkah 3. Sama seperti tadi, kita tambahin else if satu lagi. Untuk pengkondisian juga sama seperti tadi, cuman yang diubah cuman value dari variabel global step-nya menjadi 3.
panggil timernya juga. Nah, setelah langkah ketiga selesai, itu kita mengubah value dari variabel step itu menjadi nomor 1 lagi. Jadi nanti berulang ke merah lagi. Nah, else-nya itu yang lain dari, atau else-nya itu akan bekerja ketika kondisi if yang ini salah. Berarti kalau switch 1 itu off, maka akan apa? Nah, kita akan mematikan semua lampu. Nah, kita tinggal set lampu merah, kuning, hijau menjadi hitam aja. Lalu set clock 1 timer enable menjadi false. Kita taruh sini. Nah, lalu kita set global step, set value dari global step menjadi 0 lagi. Kita coba cek di HP ya teman-teman. Harusnya udah jadi, nyala selama 5 detik lalu ganti ke kuning. Ini udah 5 detik ganti. Ada yang salah. Kita belum panggil clock 1. Nah, ini pakai yang ini. When clock 1 timer. Oke, when clock 1 timer, maka akan apa? Kita kasih pengkondisian lagi pakai if then. Kita cek apakah switch 1 itu on. Jika benar, maka kita pakai pengkondisian yang tadi di sini. Kita biar lebih cepat, kita copy paste aja, taruh di blockchain. Nah, jadi ketika waktu timer itu dipanggil atau timer clock 1 itu dipanggil, kita cek apakah switch 1 itu on. Jika on, maka lakukan perintah ini. Atau kita set kita enaknya apa ya? Kita panggil timer dari clock 1 itu sesuai dengan urutan dari yang kita bikin tadi di dalam pengkondisian yang langkah ini atau menyalakan lampu ini. Oke, kita tes di HP, harusnya ini sudah jadi. Nah, berganti teman-teman. Merah, kuning, hijau, lalu 5 detik kembali menjadi merah. Nah, ketika switch kita matikan, maka akan mati semua. Switch dihidupkan lagi, maka akan menyala lagi. Itu untuk blok, bagian bloknya itu seperti itu. Sebenarnya ada cara lain biar bagian bloknya itu nggak terlalu banyak begini. Kita pakai prosedur, sama aja sih. Di dalam prosedur kita harus ngeset ini yang pengkondisian yang banyak ini, cuma nanti di dalam logic di dalam trigger when switch 1 change itu kita nggak terlalu banyak begini. Yang banyak itu di bagian prosedurnya aja. Kita tinggal panggil prosedur yang tadi kita buat.
sama aja sebetulnya sih fungsinya, cuman lebih sederhana aja kalau pakai prosedur. Kita tinggal panggil prosedurnya. Oke, saya jelaskan lagi bagaimana cara kerjanya. Itu kita pertama buat variabel global, variabel dengan nama step, kita setting menjadi 0. Jadi untuk menandakan langkah kerja, jadi 0 itu berarti belum mulai. Lalu kita tambahkan trigger ketika switch 1 change atau diklik, maka kasih pengkondisian pertama if atau jika switch 1 itu on, maka yang bekerja block then. Dalam then kita ubah value dari variabel step itu menjadi 1 dulu, atau dari yang tadinya langkahnya itu 0 menjadi beranjak ke langkah pertama atau langkah 1. Enaknya begitu. Sebenarnya itu bukan menandakan langkah sih, bukan langkah sih, itu cuman menurut pemahaman gua aja, itu gua anggap sebagai langkah. 0 itu langkah belum mulai, 1 itu langkah pertama menyalakan lampu merah, lalu 2, lalu kuning, lalu 3 hijau. Jadi kita set global step menjadi 1, kita kasih pengkondisian jika value dari variabel step itu 1, maka kita akan menyalakan lampu merah dengan cara mengganti color atau warna dari lampu merah, dari ID lampu merah itu yang tadinya hitam ini menjadi merah, yang lain tetap hitam. Lalu kita set timer enable dari clock 1 menjadi true, lalu ubah value dari variabel global step menjadi 2 untuk melangkah ke step 2 atau menyalakan lampu kuning. Di bawah ini ada else if, yaitu jika kondisi ini tidak benar, maka akan mengecek kondisi kedua atau pakainya itu else if. Nah, nanti jika kondisi kedua tidak benar, lanjut pengecekan ketiga. Karena dari pengecekan pertama itu benar, makanya kita butuh untuk mengubah value dari variabel step menjadi nomor 2. Jadi ketika lampu merah menyala itu sebenarnya logikanya itu sudah sampai di sini aja selesai. Kalau kita nggak mengubah value dari variabel step menjadi 2 itu, maka yang nyala merah doang, walaupun kita kasih else if ini. Makanya kita butuh mengubah value dari variabel step itu menjadi nomor 2. Jadi nanti ketika ini udah selesai, maka akan ada pengecekan lagi nih, apakah value dari variabel itu 2. Karena kita tadi yang kondisi pertama kita udah merubah value dari variabel step menjadi 2, maka hasilnya benar dan jadinya lampu kuning menyala. Dan yang ketiga juga sama begitu. Lalu yang di bawah sendiri yang else itu apa? Else itu yang lain dari kondisi yang ini. Jika switch 1 on, jadi kan switch 1 change kan ada on dan off doang ya. Berarti yang lain dari on itu cuman off. Jika switch 1 itu off, maka matikan seluruh lampu, lalu matikan timer enable dari clock 1, lalu kita ubah value dari variabel step lagi, value dari variabel step menjadi 0 lagi, atau menjadi
mati lagi. Nah, di blok ini ketika timer blok 1 berjalan itu, maka kita cek kondisi pertama. Jika switch 1 on, maka kita cek lagi sama seperti tadi pengecekannya, cuman ini lebih ke yang berfungsi cuman untuk blok satunya aja sih. Sebenarnya sama sih sama yang tadi, cuman ini untuk agar timernya itu berjalan selama 5 detik, 5 detik, 5 detik terusnya. Jadi begitu teman-teman, bagaimana belajar MIT App Inventor ini. Kalau menurut gue itu cukup asik ya, karena di dalamnya itu kita bisa membuat desain aplikasi, sekaligus kita juga bisa memberikan atau merangkai logika agar aplikasinya itu berjalan sesuai kemauan kita. Jadi bagian logikanya juga dia pakai puzzle begini, dan juga sudah ada tulisannya begini, ada else if, then, dan lain-lain. Jadi semakin mempermudah kita dalam membuat perintah untuk aplikasi kita. Oke, mungkin cukup sampai sini video tentang cara membuat simulasi lampu lalu lintas di MIT App Inventor. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.